Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto rupanya telah membocorkan nama-nama menteri yang bakal mendampingi dirinya untuk memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, tepatnya periode 2024-2029. Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Prabowo Subianto dalam salah satu pernyataannya dalam pidato di acara Investor Daily Summit 2024 yang bertempat di Jakarta pada Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Dalam press release-nya, Prabowo Subianto bicara soal lancarnya transisi pemerintah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga kepada dirinya. Dirinya juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta timnya. Prabowo juga mengatakan bahwa susunan kabinet pemerintahan ke depan akan banyak diisi oleh orang-orang yang sama di kabinet pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, teman-teman, memang beredar isu juga yang menyebut bahwa hampir 90% menteri-menteri era Pak Jokowi akan kembali dilantik untuk memimpin kementerian-kementerian di era Pak Prabowo. Sebut saja ada Bahlil Lahadalia, ada Bapak Erick Thohir, ada Mas AHY, dan juga beberapa menteri-menteri yang sudah sangat terkenal memang minus. Memang ada beberapa minus yang kita dengar akan diganti seperti Ibu Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tapi beberapa menteri-menteri yang memang dekat dengan Presiden Joko Widodo tetap bakal dilantik untuk kembali memimpin kementerian. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang nanti bakal mendampingi Pak Prabowo untuk memimpin kementerian? Kita bakal langsung saja dengar ini pengumuman tidak resmi dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto terkait susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2024-2029. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Penyelenggara BNI Investor Daily Summit 2024, Saudara Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua BPK Bapak Hendra Susanto, beserta anggota BPK, anggota 1 BPK Bapak Nyoman Adi yang saya hormati, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang saya hormati. Sebetulnya lebih muda dari saya, jadi nggak usah Bapak gitu ya. Dimas atau apa itu. Menteri Hukum dan HAM Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri ATR BPN Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM tidak hadir, tolong dicatat itu. Menteri Investasi Saudara Rosan Roslani tidak hadir, catat lagi tuh. Gimana tim sukses nggak hadir ini? Para duta besar negara sahabat dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir, distinguished ambassadors and representatives of friendly nations, Saudara Dirut Bank Negara Indonesia, Saudara
Royke Tumilar. Seluruh hadirin peserta BNI Investor Daily Summit 2024 yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara, terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya diundang pada acara ini. Ini kehormatan walaupun undangan kemarin diberikan kepada saya oleh Pak Enggar secara mendadak. Baru tadi malam saya diundang. Tapi bukan salah beliau. Biasa dalam kondisi sekarang agak sibuk sehingga mungkin undangan tertulis saking banyaknya undangan mungkin tidak saya perhatikan. Tapi untung takdir menghendaki saya hadir. Saya kebetulan ketemu beliau di restoran. Kemudian beliau ingatkan, besok hadir nggak? Ada acara apa? Ya kan? BNI Investor apa? BNI. Waduh, berat kalau saya nggak hadir acara BNI. Gitu. Ya kan? Ngeri saya, kualat, ya kan? Malam-malam saya dibangunin nanti kan, ya kan? Jadi BNI memang ada sedikit, bukan sedikit, tapi ada hubungan emosional dengan keluarga saya karena itu adalah kebanggaan keluarga kami karena Pak Margono lah yang menerima perintah dari Bung Karno untuk membuka bank milik rakyat Indonesia yang pertama, yaitu BNI. Jadi perintah Bung Karno, perintah Bung Hatta, Pak Margono lah yang mendirikan. Dan juga dalam kisah keluarga, waktu Belanda menyerang Jogja tahun 48, Pak Margono ditangkap oleh Belanda di kantor BNI di Jogja waktu itu. Jadi begitu beliau ngomong ada acara BNI, walaupun saya nggak ngerti apa acaranya, ya kan? Ya kan? Ya udah, hadir aja saya, ya kan? Dan sebagaimana saya bisa antisipasi, memang acara ini adalah acara tentunya tentang ekonomi. BNI dengan mitra-mitranya, para investor, para pelaku ekonomi, apalagi ada Pak Enggar di situ, ya, sehingga saya diminta sedikit memberi pemikiran atau visi saya ke depan. Sebetulnya visi saya ke depan ini sudah sangat sering disebarluaskan, sudah ada buku, sudah ada program, sudah tertulis, sudah disebarkan di mana-mana. Dan saya kira saudara-saudara sudah banyak mengikuti, tapi kalau saudara-saudara ingin suatu konfirmasi atau suatu rekonfirmasi atau katakanlah suatu penjelasan lagi, dengan sangat gembira saya akan menggariskan secara garis besar saja, tidak terlalu detail. Saya yakin saudara di ujung hari ini begitu banyak mendengarkan pembicaraan, sudah cukup lelah, ya kan? Kita mengerti bahwa pelajaran psikologi, orang mendengarkan itu sebetulnya cukup berat. Kemampuan orang menerima keterangan itu katanya terbatas. Span of attention kurang lebih 40 menit. Kemudian daya serap manusia untuk menerima
keterangan baru maksimal 7 sampai 8. Karena itu saya batasi pembicaraan saya, ya. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi saya mohon izin saya minum kopi dulu. Saya bisa jadi brand ambassador kopi Indonesia. Ya. Saudara-saudara, saya kira apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Jadi kalau dalam sepak bola saya masuk lapangan itu baru babak kedua, second half. Jadi biasanya second half masuk di saat-saat kritis begitu. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, hampir berdurasi 50 menit teman-teman. Hampir yang berdurasi cukup lama. Dalam penyampaiannya saya akan coba rangkum teman-teman. Yang pertama di sini Pak Prabowo membukanya dengan menyapa para menteri-menteri yang nanti akan dilantik. Sejumlah menteri-menteri langsung diutarakan oleh Pak Prabowo pos-posnya, dan tentu ini mengindikasikan bahwa memang yang disebut itu akan memimpin kementeriannya selanjutnya. Yang kedua teman-teman, di sini Pak Prabowo menerangkan terkait sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah dengan begitu banyak sumber daya, tetapi memang hilirisasi saat itu memang belum semana. Tetapi sumber daya yang melimpah ini ternyata tidak cukup untuk bisa membuat Indonesia menjadi salah satu negara maju. Karena itulah hilirisasi harus terus digelorakan agar sumber daya alam ini bisa diolah dengan maksimal di Indonesia. Selain itu Bapak Prabowo juga flashback sedikit teman-teman terkait Indonesia di era-era kemerdekaan yang menghadapi begitu banyak cobaan, pemberontakan, separatis di mana-mana, tapi Pak Prabowo mengatakan pada akhirnya Indonesia tetap menjadi satu bagian, tetap menjadi satu negara yang utuh. Selanjutnya Pak Prabowo juga menerangkan terkait situasi geopolitik terbaru di Indonesia, juga di dunia, di mana banyak sekali negara-negara yang berlomba-lomba untuk mencari menguasai sumber daya alam yang tersisa di dunia ini. Salah satunya Indonesia memang adalah salah satu negara terkaya dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, dan karena itu Indonesia harus kuat, tidak boleh lemah. Kalau misalnya Indonesia lemah, maka Indonesia akan kembali dikuasai oleh negara-negara asing. Terlebih ancaman perang dunia ketiga, ancaman perang nuklir masih terus berlanjut. Selain itu teman-teman, Pak Prabowo juga pasti membahas terkait ekonomi, karena ini memang forum ekonomi Investor Daily Summit 2024. Pak Prabowo juga menerangkan terkait cara mekanisme para investor untuk berinvestasi di Indonesia yang akan dipermudah tetapi tetap diawasi dengan sangat ketat. Mungkin itu teman-teman rangkuman pernyataan dari Pak Prabowo. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi untuk Pak Prabowo yang telah menyampaikan pidatonya, menyampaikan pandangannya untuk Indonesia Emas 2040. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.